Untuk membuat pegawai baru, silakan Bapak Ibu masuk ke employee dan pastikan yang ada di pojok kanan atas sudah menjadi nama perusahaan Bapak Ibu semuanya ya. Jika belum bisa dipilih ya. Karena saya pakai PT Uji Coba Sejahtera, kemudian saya pilih ini, kemudian bisa masuk ke create untuk menambahkan karyawan baru. Tambahkan namanya, misalnya saya menggunakan atas namanya adalah Fauzi, beliau adalah sales toko misalkan, kemudian tag juga bisa diisikan dengan nama ini ya, nama jabatannya, kemudian nomor teleponnya juga harus diisi. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan departemen. Nah, departemennya ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada makanan dan minuman. Nah, cara menambahkan misalkan ada bahan baku misalkan ya, bahan baku misalkan. Bapak Ibu tinggal diketikkan, kemudian pilih yang create bahan baku. Jika ada manajernya bisa dipilih, misalkan Budi ya, misalkan. Kemudian pelatihnya juga Budi misalkan. Nah, kalaupun misalkan tidak ada, bisa dikosongkan saja. Bisa dikosongkan saja, tidak ada masalah. Dan pastikan yang ada di company ini merupakan PT Uji Coba Sejahtera. Ya, kemudian disimpan. Nah, maka atas nama Fauzi sudah terbentuk ya di dalam PT atau company PT Uji Coba Sejahtera. Setelah itu kita akan mengundang si Fauzi ini ke dalam sistem kita atau ke dalam CRM-nya, masuk ke dalam setting, kemudian manage user, kemudian create. Kemudian diisikan tadi ya yang sama seperti nama pegawainya. Dan yang penting adalah ada alamat email. Nah, alamat email saya sudah siapkan. Namanya adalah DBS Fauzi ini ya. Saya coba kopikan. Oke. Oke. Kemudian dia sebagai internal user ya. Dia sebagai internal user, bukan portal, bukan public, tetapi internal user atau pegawai internal ya. Nah, untuk salesnya bisa dipilih sebagai user, kemudian pilih yang on document only atau hanya dapat melihat dokumennya diri sendiri saja. Kalau inventory sebagai user, dia bisa menambahkan stok ya dan meminta. Sedangkan purchasing bisa menambahkan transaksi. Kita pilih jadi user juga. Untuk employee-nya kita pilih yang non ya atau tidak pakai. Nah, seperti ini. Untuk website juga sama. Ya, pastikan hanya ini saja karena dia bertindak sebagai sales. Kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan ini kita bisa menginformasikan ke yang bersangkutan bahwa akan ada email yang sudah di-invite. Nah, bisa dilihat di emailnya. Ya, baru saja ini saya buat nih, Abednego from PT Uji Coba Sejahtera invite you. Nah, nanti yang bersangkutan bisa ini ya, accept invitation. Nah, kita kembali ke webnya atau ke CRM-nya. Si Fauzi ini yang dibuat di users belum terkoneksi dengan yang ada di kepegawaian ya. Maka kita perlu mengkonekkan ataupun mengassign ya atau mengkonekkan ya, mengkonekkan. Caranya bisa masuk ke employee, kemudian pilih namanya siapa, kemudian pilih edit dan masuk ke HR setting. Nah, di HR setting ini ada relate user. Nah, ini kita klikkan dengan si Fauzi yang sudah kita buat tadi. Nah, job positionnya bisa masukkan sales toko ya tadi ya, sales toko. Sales toko, kemudian save.
Nah, bagaimana jika ingin mengubah foto? Bapak Ibu silakan nanti tinggal diklik saja ya, diedit, kemudian pilih yang ini. Nanti bisa membuat ataupun mengubah foto tersebut. Jangan lupa diklik save ya Bapak Ibu semuanya, dan pastikan ini sudah ada di PT Uji Coba Sejahtera. Nah, secara otomatis nanti saat si yang bersangkutan itu sudah menerima ya undangan, kemudian akan diarahkan ke dalam eh, setting password ya, setting password. Coba saya buka ya. Nah, nanti bisa disetting misalkan seperti ini. Passwordnya, kemudian confirm. Nah, oke. Maka kita akan masuk menjadi Fauzi. Terima kasih.